mencapai gelar doktor dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia. Bagi Saudari Maria Ulfiani SPD MPD, dimulai. Wakil Direktur Kerjasama dan Publikasi Program Pasca Sarjana selaku Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor, Promotor, Ko-Promotor, Penguji Eksternal dan Penguji Internal memasuki ruang ujian. Saudari Promovenda, apakah saudari telah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti ujian promosi ini? Insya Allah siap. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi Dr. Saudari Maria Ulfiani SPD MPD saya nyatakan dibuka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa salam bahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sebelum saya membuka sidang promosi doktor, perkenankan saya berdialog dengan Promovenda Saudari Maria Ulfiani SPD. Saudari Promovenda, apakah saudari telah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti ujian promosi ini? Insya Allah siap. Salah ya. Pertanyaan saya yang kedua, Anda masih ingat nama mertua perempuan, nama lengkap? Siti Nurlia. Kalau begitu, apa makanan kesukaan suami? Ikan masak. Rupanya ini sudah siap fisik dan mental ya. Mudah-mudahan kegiatan ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi Dr. Saudari Maria Ulfiani SPD MPD saya nyatakan dibuka dengan resmi. Baik. Sebelumnya saya ingin menyapa tamu kehormatan Saudari Promovenda. Pertama yaitu Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Isnur Rahim Nanda, MT IPN. Masya Allah, selamat datang. Kemudian Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Makassar hadir. Berikut Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Muhammadiyah Rumah Unisnu Makassar, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Saiful Saleh MSI hadir. Ya, ada informasi ya secara iklan ya. Kemudian Ketua Aisyah Sulawesi Selatan Dr. Ya Mahmudah ya, jangan sampai potong kambing lagi. Jangan. Kemudian Rektor Institut Para Hikmah Indonesia Ibu Dr. Nur Hayati Aziz SE MSI. Selamat datang Bu ya. Kemudian keluarga dari Kabupaten Pangkep, ada juga keluarga Kabupaten Batai, selamat datang ya. Mengenai kehadirannya bisa membantu memberikan semangat kepada Promovenda. Kemudian ada dari SMP Unismu Makassar, ya, hebat. Kemudian para dosen Unismu Makassar, ya, dari Sivitas Akademi Unismu ya, selamat datang. Kemudian apalagi Kabupaten Goa dan vokal IMM Unismu Makassar, selamat datang semua. Ya, salam bahagia. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan tim promotor dan tim penguji baik eksternal maupun internal
yang sudah hadir di depan kita. Saya mulai dari selaku penguji internal Bapak Dr. Muhammad Saleh MPD. Terima kasih. Kemudian yang berikut Ibu Profesor Dr. Mantasya R. MHum selaku penguji internal, dan berikut Bapak Profesor Dr. Muhammad Hasim MSc. Beliau adalah penguji eksternal, ya. Kemudian yang berikut Bapak Dr. Mayong Maman MPD selaku penguji atau koordinator, dan Bapak Profesor Dr. Ansari MHum selaku penguji promotor, ya. Dan saya sendiri selaku pimpinan sidang yang memimpin sidang pada hari ini. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada promotor untuk memberikan laporan pertanggungjawaban akademik dan memperkenalkan promotor. Waktu diberikan 5 menit. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk memberikan ulasan pertanggungjawaban akademik terkait dengan kajian disertasi Promopenda. Di dunia, gerakan feminis dimulai sejak akhir abad ke-18 dan berkembang pesat sepanjang abad ke-20, yang dimulai dengan penyorakan persamaan hak politik bagi perempuan. Di Indonesia, gerakan feminisme ditandai atau dimulai pada tahun 1912 ketika saat ini seorang tokoh perempuan terkemuka di Jawa pada masa kolonial Belanda memulai serangkaian surat-surat tentang hak-hak perempuan dan kesejahteraannya. Secara historis, feminisme berasal dari kesenjangan yang jelas antara hak-hak dan strata sosial antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan politik. Perempuan seringkali menghadapi diskriminasi sistemis yang membatasi kesempatan mereka. Feminisme adalah teori yang membahas tentang permasalahan antara hak laki-laki dan perempuan di segala bidang. Penyebabnya, perempuan selalu mengalami ketimpangan gender. Sebagai pendekatan, feminisme merupakan suatu pemikiran yang meletakkan perempuan dan kondisinya di sentrum kajian. Kajian perempuan baik dari segi identitas, psikologi, kesadaran etika, sistem nilai peran, sistem patriarki dan matriarki, dan sebagainya. Berbagai aliran muncul karena perbedaan pemikiran dan konsep feminis, yaitu pola pemikiran yang berbeda dalam konsep kesetaraan gender. Karena itu berbagai aliran muncul, di antaranya feminisme marxis radikal, anarkis, sosialis, psikologis, termasuk pendekatan yang dikaji oleh Promopenda, yaitu pedagogi feminis yang merupakan pemahaman pendidikan tanpa diskriminasi. Dalam dunia pendidikan, kelas merupakan ruang belajar yang seharusnya menenangkan dan tanpa diskriminasi, baik terhadap siswa laki-laki maupun perempuan. Menurut Novita Sekandi, dalam tulisannya di media berjudul Pedagogi Feminis dalam Pendidikan, salah satu pendekatan pendidikan berbasis gender yang dapat diterapkan di kelas ialah melalui pedagogi feminis.
Pedagogi feminis mengacu pada filosofi dan teori feminisme yang dipraktikkan di dalam kelas. Pedagogi ini sangat cair, layak, kreatif, dan berfokus pada perspektif gender untuk membongkar kekuasaan, mengubah kesadaran, membongkar penindasan, dan mempertimbangkan konstruksi sosial berdasarkan maskulinitas dan feminitas. Apa hubungan feminisme dengan sastra? Menurut Katrin Bandel 2019, teori feminisme bisa digunakan sebagai alat untuk mengkaji karya sastra, baik karya feminis ataupun tidak. Karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan kritik gender. Kajian disertasi Maria Ulfiana yang menggunakan teori pedagogi feminis sebagai alat untuk mengkaji maupun sastra Indonesia modern, yaitu Kartini, dari program terdidik dan nama. Dari hasil kajian ketiga novel tersebut, Maria Ulfiana menemukan 4 bentuk kesetaraan gender sebagaimana temuan dalam penelitiannya. Setelah melalui proses panjang dari perjalanan akademik untuk mencari gelar doktor, mewakili pembimbing, saya selaku promotor menghadirkan dan menghadapkan Roman Bildus pada sidang ujian terbuka promosi doktor di depan tim penguji yang mulia dan para hadirin terhormat untuk menjawab semua pertanyaan, sanggahan, dan bantahan dari tim penguji. Sebelum Prof. menyampaikan secara singkat hasil riset disertasinya, saya ingin memperkenalkan biodata Prof. sebagai berikut. Nama: Maria Ulfiana SPD MPD. Tempat tanggal lahir Sigari Mandalek. Riwayat pendidikan: SD Madrasah Sanawiyah, SMA di Pangkep, S1 Unismu, S2 Unismu, dan S3 di Negeri Makassar. Pengalaman kerja sangat banyak, karya ilmiah juga ya, ini lumayan banyak. Ya, tentu saja ini menambah seorang akademisi. Penghargaan dan prestasi ini juga sangat banyak ya. Kalau saya bacakan, pelatihan, anggota profesional, ya, semuanya memenuhi syarat sebagai seorang akademisi yang ingin meraih gelar doktor. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mempersilakan kepada saudara Indonesia untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya tidak lebih dari 15 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Wakil Direktur Bidang Publikasi dan Kerjasama Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Rumansyah Sahabuddin SE MSI selaku Ketua Sidang sekaligus penguji internal. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Ansari M. Hum selaku penguji promotor. Yang terhormat Maha Terpelajar Bapak Dr. Mayong Maman MPD selaku penguji kopromotor. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Hashim MSI selaku penguji eksternal. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Ibu Program Studi S3 Pendidikan Ilmu Bahasa Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Ibu Profesor Dr. Mantasya R. M. Hum selaku penguji internal. Yang terhormat Maha Terpelajar Bapak Dr. Muhammad Saleh MPD selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul
Gerakan Pembebasan Intelektual Feminis dalam novel sastra Indonesia modern, kajian pedagogi feminisme. Adapun yang melatar belakangi mengapa saya mengambil judul disertasi ini, karena salah satu fenomena pendekatan pendidikan berbasis gender yang dapat diterapkan di kelas ialah melalui pedagogi feminis. Realitas yang terjadi, survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) pada tahun 2021, rata-rata perempuan hanya mendapat pendidikan sampai kelas 2 sekolah menengah pertama, dan di data statistik 2021 menunjukkan angka melek huruf pada perempuan lebih rendah dari laki-laki dengan berada di angka 19,65%, sedangkan laki-laki 22,8%. Selanjutnya, berdasarkan indeks kesetaraan gender yang dirilis Badan Program Pembangunan PBB atau UNDP, menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 103 dari 162 negara atau terendah ketiga se-ASEAN. Berbagai isu kesetaraan gender, isu pentingnya pendidikan dan peran perempuan di ranah publik, ini merupakan salah satu isu yang cukup penting untuk diberi perhatian. Hal ini karena secara nyata dalam masyarakat masih terdapat bias gender dalam bidang pendidikan dan keterlibatan perempuan di ranah publik. Adapun novel yang saya kaji ada 3, yaitu yang pertama adalah novel Kartini karya Abida El Haliki, yang kedua adalah novel Namaku Tewe Raut karya Ani Sekarningsih, dan yang ketiga adalah novel Menjadi Perempuan Terdidik karya Yatmi. Penelitian yang relevan yang pertama, Astuti pada tahun 2012, ketidakadilan gender dalam novel Namaku Mata Hati karya Remi Silado, kajian feminis. Yang kedua, Darmayanti pada tahun 2014, seksualitas perempuan Bali dalam hegemoni kasta. Ini merupakan kajian kritik sastra feminis pada 2 novel karangan Oka Rusmini. Yang ketiga, Nia Pen pada tahun 2015, Feminist Thinking in Late 7th Century China. Kemudian yang keempat, Budiasa pada tahun 2016, perjuangan perempuan mendobrak ketidakadilan gender dalam cerita Pan Brengkak, Dia Ratnata Kesi, dan Tempurung. Dan yang kelima, Gelok pada tahun 2017, perjuangan tokoh perempuan dalam novel Tanah Tabu karya Aninditas Estait, kajian feminisme eksistensialis. Adapun rumusan masalah ada 2. Yang pertama, bagaimanakah bentuk gerakan pembebasan intelektual pedagogi feminis sastra Indonesia modern dalam novel Kartini Menjadi Perempuan Terdidik dan Namaku Tewe Raut. Yang kedua, bagaimanakah kontribusi gerakan pembebasan intelektual feminis dalam novel Kartini Menjadi Perempuan Terdidik dan Namaku Tewe Raut terhadap nilai-nilai sastra di perguruan tinggi. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, mengeksplanasikan bentuk gerakan pembebasan intelektual pedagogi feminis Indonesia modern dalam ketiga novel tersebut. Yang kedua, mengeksplanasikan kontribusi gerakan pembebasan intelektual feminis dalam ketiga novel tersebut terhadap nilai-nilai pembelajaran sastra di perguruan tinggi. Manfaat penelitian, yang pertama teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan membantu pembaca untuk memahami dan mengetahui bentuk gerakan pembebasan intelektual pedagogi feminis yang terdapat dalam ketiga novel tersebut. Kemudian membuktikan bahwa sebuah novel tidak hanya menjadi bahan hiburan saja, melainkan juga menjadi sumber belajar. Yang kedua, manfaat praktis. Pertama, bagi pembaca dan penikmat sastra, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang lain yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, mahasiswa bahasa sastra Indonesia dalam hal ini bisa menjadikan sebagai bahan pertimbangan pada saat mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Yang ketiga, bagi peneliti, penelitian ini tentang novel-novel Kartini Menjadi Perempuan Terdidik, kemudian menjadi perempuan terdidik, kemudian Tewe Raut, dan tentunya ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui karena memberikan masukan pengetahuan tentang gambaran fenomena realita dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi pendidikan, penelitian ini diharapkan mampu digunakan oleh dosen bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai bahan ajar, khususnya materi tentang sastra. Di kajian pustaka, yang pertama ada hakikat sastra, kemudian gerakan pembebasan intelektual feminis, prosa fiksi, feminisme sastra, pedagogi feminisme, dan gender. Kerangka pikir yang saya buat, alhamdulillah dari novel yang saya kaji,
saya menemukan dan membentuk sebuah bagan kerangka pikir, yang tentunya bagan kerangka pikir ini adalah hal yang tentu tidak mudah, dan alhamdulillah di sini saya menyusun bagan kerangka pikir ini dimulai dari karya sastra, lalu turun di puisi, prosa fiksi, drama, dan novel Indonesia tentunya, dan saya menggunakan kajian pedagogi feminisme ini terhadap ketiga novel ini dengan menggunakan satu teori yang paling pas, yaitu teori Gadis Arifia. Teori Gadis Arifia ini mengangkat tentang gerakan pembebasan intelektual feminis yang menurut saya agak relevan untuk bisa digunakan dalam mengkaji ketiga novel ini, di mana di dalamnya terdapat 4 pilar. Pilar pertama adalah kesetaraan pendidikan, yang kedua kebebasan berpikir dan berekspresi, yang ketiga kesempatan dalam bekerja, dan yang keempat kesetaraan gender dalam kepemimpinan. Analisis dan hasil penelitian ini akan berkontribusi sebagai nilai-nilai sastra terhadap di perguruan tinggi. Kemudian metode penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, desain penelitian, data dan sumber data, definisi istilah, kemudian instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Adapun konstruk teori dalam hal ini dimulai dari feminisme sastra, kemudian feminisme liberal, lalu merujuk pada pendidikan berpikir dan berekspresi, bekerja, kepemimpinan, dan gerakan pembebasan intelektual feminisme. Dari hasil penelitian dan pembahasan ada 4 pilar yang saya kaji dalam teorinya Gadis Arifia. Yang pertama dalam novel Kartini karya Abida Ilhaliki. Dalam kesetaraan pendidikan, mengisahkan perjuangan Kartini mendirikan sekolah, menerjemahkan buku-buku, dan kemajuan perempuan, serta Kartini menyuarakan suara melalui tulisan kepada pemuka agama dan pemerintah. Yang kedua, kebebasan berpikir dan berekspresi. Dalam novel Kartini mengisahkan bagaimana perempuan membebaskan diri dari kungkungan tradisi dan budaya patriarki yang membatasi pemikiran dan ekspresinya dengan berani menyuarakan pendapatnya. Yang ketiga, dalam pilar kesempatan dalam bekerja, dalam novel Kartini di sini menyebarkan informasi untuk mendorong perempuan agar bekerja. Kartini juga mendirikan sekolah perempuan. Kartini juga mendorong perempuan untuk memiliki usaha sendiri. Dan yang keempat, dalam pilar kesetaraan gender dalam kepemimpinan, dalam novel Kartini, di sini Kartini menjadi pimpinan di sekolah. Kartini mendorong perempuan untuk mengambil peran dalam komunitas dan organisasi dan menulis dengan tema kepemimpinan perempuan. Novel yang kedua menjadi perempuan terdidik. Dalam pilar pertama, kesetaraan pendidikan, mengisahkan perjuangan membebaskan perempuan dari belenggu dan budaya patriarki, membatasi potensi perempuan-perempuan dapat berkontribusi membangun bangsa. Dan yang kedua, dalam pilar kebebasan berpikir dan berekspresi, dalam novel menjadi perempuan terdidik, mengisahkan seorang tokoh yang bernama Mayang menulis karya tentang isu feminisme dan kesetaraan gender, berpartisipasi di kegiatan sosial, menyuarakan hak perempuan dan kesetaraan gender. Kemudian dalam pilar kesempatan dalam bekerja, dalam novel menjadi perempuan terdidik, perjuangan Surti menghadapi stereotip gender yang menganggap bahwa perempuan tidak sebaik laki-laki dalam bekerja. Dan pilar yang keempat, kesetaraan gender dalam kepemimpinan, dalam novel menjadi perempuan terdidik, mendorong perempuan untuk memperjuangkan hak-hak berbicara serta dalam pengambilan keputusan. Dan novel yang terakhir, Namaku Tewe Raut, dalam pilar pertama kesetaraan pendidikan, mengedukasi dan melawan penindasan serta diskriminasi perempuan terhadap orang dan suku yang ada di Papua. Ini sangat menarik karena menjadi inspirasi bagi suku Asmat di Papua. Kemudian yang kedua, kebebasan berpikir dan berekspresi, dalam Namaku Tewe Raut, menolak mengikuti tradisi yang membatasi perempuan untuk menuntut hak sebagai perempuan dalam berekspresi tentang pendapatnya tentang ketidakadilan yang dialami. Kemudian dalam pilar kesempatan dalam bekerja, dalam novelku Namaku Tewe Raut belajar berbagai keterampilan baru, akses pengetahuan dan informasi. Kesuksesan Tewe Raut menginspirasi perempuan dan mengembangkan potensinya agar dapat bekerja. Dan pilar yang terakhir, kesetaraan gender dalam kepemimpinan, dalam novel Namaku Tewe Raut, ini mengisahkan bahwa perjuangan Tewe Raut dalam menunjukkan kemampuannya menjadi seorang pemimpin, menentang patriarki dan membatasi perempuan dalam kepemimpinan. Ada 2 teori kebaruan yang saya temukan setelah saya membaca dan menganalisis 4 pilar tersebut.
Saya memunculkan dua teori baru. Yang pertama adalah teori kebebasan keterampilan, di mana perempuan harus mengasah keterampilan dan bagaimana mereka penting untuk melakukan perkembangan pada skill yang mereka miliki dari berbagai aspek yang akan mendukung dan mengembangkan keterampilan mereka secara optimal. Karena perempuan memiliki skill dan perempuan perlu untuk melakukan pengembangan sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka yang mereka minati dan sukai tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal seperti norma sosial atau ekspektasi orang lain. Teori yang kedua yang saya munculkan, yang saya ciptakan adalah teori kebebasan peran, di mana kebebasan peran perempuan harus diberikan kebebasan dalam hal ini untuk memilih peran yang mereka inginkan. Tidak ada batasan akses informasi, mereka ditekankan untuk bagaimana mereka mampu mengembangkan dirinya, ada dukungan prestasi, dan tentunya diberi kesempatan yang sama seperti laki-laki dan baik itu dalam lingkup keluarga, karir, atau masyarakat secara umum. Kebebasan dalam mengambil peran di sini adalah hak individu untuk memilih dan mengekspresikan diri mereka sendiri melalui berbagai peran dalam kehidupan. Seperti bunga mawar yang mekar di taman, perempuan terdidik adalah anugerah yang harus dijaga dan dirawat. Karena sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang menjaga dirinya, semakin dijaga akan semakin mahal pula harganya. Kesimpulan yang saya munculkan dalam disertasi ini yang pertama adalah bentuk gerakan pembebasan intelektual feminis dalam ketiga novel ini, yaitu kesetaraan pendidikan. Telah saya sampaikan bahwasanya pembebasan intelektual digambarkan dalam konsep kesetaraan pendidikan sebagai bentuk gerakan pembebasan intelektual diwujudkan melalui perjuangan pendidikan dan sebagai alat yang penting bagi perempuan untuk mencapai emansipasi dan kesetaraan gender. Yang kedua, kebebasan berpikir dan berekspresi. Bagaimana kebebasan ini memberikan sebuah kebebasan intelektual dengan melalui ide dan gagasannya ke dalam tulisan sebagai alat untuk menyuarakan pemikirannya dan memperjuangkan perubahan. Yang ketiga, kesempatan dalam bekerja. Bagaimana bekerja ini untuk pembebasan intelektual melalui upaya perempuan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja dan didorong dengan mempelajari berbagai keterampilan perempuan berhak berkarir, memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan dan dalam memiliki penghasilan. Dan yang terakhir, kesetaraan gender dalam kepemimpinan di sini adalah bentuk pembebasan intelektual yang direfleksikan perempuan sebagai pemimpin yang inspiratif dan visioner. Perempuan harus dapat meraih kemandirian intelektual, tidak tergantung pada pemikiran budaya, tradisi, serta pengaruh orang lain dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kontribusi gerakan pembebasan intelektual feminis dalam ketiga novel ini terhadap nilai-nilai sastra di perguruan tinggi diwujudkan dalam 3 landasan yang bercorak pada landasan dasar filosofis. Bagaimana landasan filosofis sesuai dengan CPL mata kuliah kajian prosa fiksi tentang sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus mahasiswa. Etika berkaitan dengan sikap buruk dan baik tokoh dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Yang kedua, dasar etika dan estetika. Etika mengandung nilai keberanian, kegigihan, kepedulian, kemandirian, kesetaraan, nasionalisme, pendidikan, dan religiusitas. Sedangkan estetika mengandung nilai penokohan yang kuat, tokoh pendukung, penggunaan majas yang bervariasi, alur yang menarik, serta nilai-nilai moral yang disampaikan. Dan landasan yang ketiga, dasar budaya. Novel Indonesia ini menggambarkan budaya dan tradisi yang perlu dilestarikan seperti nilai kehormatan dan kepatuhan, tata krama, gotong royong, dan kebersamaan, serta nilai keteguhan dan keberanian. Sehingga 2 teori kebaruan yang saya munculkan, yaitu teori kebebasan keterampilan dan teori kebebasan peran. Saran hasil penelitian ini merupakan refleksi lingkungan dalam novel Indonesia mengenai kesetaraan pendidikan, kebebasan berpikir dan berekspresi, kesempatan dalam bekerja, serta kesetaraan gender dalam kepemimpinan dapat menjadi acuan untuk pembelajaran dan penelitian sastra di masa mendatang. Bagi peneliti yang fokus pada penelitian sastra dan pembelajaran sastra, penelitian ini dapat memberi sumbangsi keilmuan untuk melakukan penelitian tentang pembebasan intelektual feminis. Yang ketiga, pembebasan intelektual dalam novel Indonesia dan kontribusinya sebagai nilai sastra di perguruan tinggi dihadapkan pada mata kuliah yang sejenis dengan kajian prosa fiksi seperti mata kuliah kritik sastra, apresiasi sastra, dan sastra anak untuk menarik minat mahasiswa dalam mempelajari lingkungan secara mendalam. Demikian saya serahkan kepada Ketua Sidang Penguji selaku penguji internal. Saya selaku Ketua Sidang mempersilahkan kepada tim penguji internal, eksternal,
penguji promotor dan kopromotor, dan perlu saya sampaikan bahwa untuk penguji internal akan diberikan waktu 5 menit, kecuali penguji eksternal boleh lebih dari itu. Ya, ini istimewa ini. Ya. Baik, untuk pertama saya berikan kesempatan kepada penguji internal, mulai dari ujung kanan saya, Bapak Dr. Muhammad Saleh, MPD, silahkan. Ya. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati pimpinan sidang, Pak Masdir, para tim penguji dari promotor, kopromotor, dan tentu saja teristimewa untuk penguji eksternal kita pada kesempatan ini, Prof. Hasim dan rekan sejawat penguji internal yang lain. Para hadirin berbahagia dan tentu saja teristimewa untuk saudara Mariah Ulfa. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini selaku penguji yang turut merasa berbahagia ya telah diberi kesempatan untuk bersama dengan saudara promovendos Bu Ulfa sampai di tahapan ujian promosi doktor ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku penguji internal untuk turut andil dalam mempromosikan saudara promovendos kita ini, Ulfa Maria. Maria Ulfiani, ya, melalui proses yang panjang tentu saja dari sidang-sidang yang telah kita lewati, maka begitu banyak ya proses-proses yang tentu saja sudah dilewati secara berdialektika dengan saudara. Karena itu di mimbar yang sangat bersahaja ini, ya, eloklah kiranya kalau kemudian pada kesempatan ini melalui proses panjang itu saudara bisa mempromosikan di hadapan kita semuanya, ya, aspek-aspek keunggulan, ya, aspek-aspek keunggulan ataupun keunikan, ya, dan sekaligus tentu saja di dalamnya ada temuan-temuan kebaruan, ya, yang saudara temukan di dalam disertasi saudara, yang kiranya akan sangat menarik jika saudara bisa mengungkapkan pada di hadapan kita semuanya bagaimana hal itu ditinjau dari aspek tentu saja dari secara filosofis, dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Mungkin itu yang pertama, dan karena waktu dibatasi saya mohon izin untuk saya gabung saja dengan dimensi yang kedua. Dimensi pertama adalah selesai di disertasi ini, dan dimensi yang kedua, setelah ini apa, gitu ya. Ya, setelah ini apa? Saya telah berdiskusi panjang juga dengan saudara terkait dengan bagaimana kontribusi disertasi ini, ya, dan mulai dari tataran praktis berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran di kelas, khususnya pembelajaran sastra, sampai pada aspek-aspek yang agak filosofis teoritis juga, ya, bagaimana sebenarnya menemukan sebuah teori baru dalam teori feminisme. Bahkan kalau boleh saya mengangkat apa yang telah didiskusikan panjang juga yang kelihatannya belum begitu berani dimunculkan di disertasi ini adalah saya sebenarnya menantang saudara untuk menemukan sebuah teori baru tentang feminisme. Kalau boleh saya menyebutnya adalah feminisme Muhammadiyah. Ya. Diskusinya sebenarnya sudah panjang. Saya ingin ini dimunculkan, tapi kelihatannya masih belum muncul di sini. Dan mungkin ini bisa digambarkan seperti apa kedua bagian ini. Baik, saya kira begitu dari saya, dan saya kembalikan saya silakan kepada Prof. Endo untuk menjawabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Maha Terpelajar Bapak Dr. Muhammad Saleh, MPD, selaku penguji internal.
Ada dua pertanyaan yang saya analisis pada hari ini. Yang pertama adalah aspek keunggulan atau keunikan secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis pada novel yang saya kaji. Secara ontologi, dalam disertasi ini berfokus pada realitas dan eksistensi gerakan perempuan, yaitu pembebasan intelektual feminis dalam konteks sastra Indonesia modern, karena disertasi ini mengkaji keberadaan dan representasi perempuan dan ide-ide feminisme pada novel-novel yang terpilih, yaitu novel Kartini, karya Abid El Haliki, kemudian Wiatni, Menjadi Perempuan Terdidik, dan Tewe Raut, Anissa Karningsi. Keunikan secara ontologi dalam ketiga novel yang saya kaji, yaitu kajian pedagogi feminis. Yang pertama adalah kajian kontekstual. Mengapa saya mengatakan ini merupakan keunikan? Karena dalam disertasi ini memetakan realitas sosial dan budaya yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh sastra. Ini mengungkapkan bagaimana konteks sejarah dan sosial Indonesia itu tercermin dalam karya-karya sastra. Kemudian representasi perempuan. Fokus pada bagaimana perempuan digambarkan dan bagaimana ide-ide feminisme itu berkembang dalam narasi sastra. Ini memberikan wawasan tentang perjuangan, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia. Kemudian secara epistemologi, dalam disertasi ini mencakup cara-cara pengetahuan tentang gerakan pembebasan intelektual feminis yang dikonstruksi dan dipahami dalam novel sastra Indonesia modern. Disertasi ini juga menggunakan pendekatan kajian pedagogi feminisme untuk mengungkapkan pengetahuan yang terdapat dalam teks-teks sastra, sehingga memiliki keunikan secara epistemologi. Yang pertama, muncul pendekatan interdisipliner, di mana ini dapat menggabungkan teori-teori sastra dengan teori feminisme, pedagogi, memberi analisis yang komprehensif dan mendalam tentang teks. Kemudian yang kedua, keunikan yang saya dapatkan secara epistemologis yaitu adalah analisis kritis. Disertasi ini memiliki analisis terhadap teks-teks untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi narasi feminis, memberikan pemahaman baru tentang bagaimana ide-ide feminis ini disampaikan dan diterima dalam masyarakat. Kemudian secara aksiologi atau apa manfaat dalam disertasi ini, secara aksiologi manfaatnya dapat mengevaluasi nilai dan dampak gerakan pembebasan intelektual feminis yang diekspresikan dalam novel-novel sastra Indonesia modern, serta disertasi ini juga dapat mengkaji bagaimana nilai-nilai feminisme ini dapat diartikulasikan dalam karya sastra dan pengaruhnya terhadap masyarakat yang luas. Sehingga saya menemukan beberapa keunikan dalam secara aksiologi. Ada kontribusi sosial, kemudian pengaruh terhadap pembaca, dan tentunya bagaimana komprehensif dan mendalam, dan kontribusi akademis dan praktis, serta yang paling utama adalah metodologi yang inovatif. Saya kira demikian. Dan pertanyaan kedua terkait dengan secara filosofis, secara estetika dan etika dan budaya yang bercorak pada 3 landasan. Tentu ini sangat menarik dan menyentil bagi saya. Awal-awalnya saya tidak berani, tapi karena ada pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar dan pimpinan pusat serta pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah, saya mencoba untuk menyampaikan gagasan ini di forum ini. Yaitu yang pertama adalah kontribusi gerakan pembebasan intelektual feminisme ini sebenarnya di Muhammadiyah itu sudah ada sejak dulu, yang dirintis oleh Nyai Dahlan, yaitu gerakan Aisyah. Karena saya mengkaji ketiga novel ini dan saya tentu memilih novel Kartini, tentunya ini akan bermuara pada 3 landasan yang berupa pembelajaran dalam hal RPS. RPS yang tentu akan mengintegrasikan nilai-nilai Muhammadiyah yang saya rasa ini belum ada, dan tentu semoga Ibu Aisyah Sulawesi Selatan bisa mendukung saya dan tentunya pimpinan Muhammadiyah agar kiranya gagasan ini bisa menjadi RPS yang bisa berkontribusi terhadap nilai-nilai sastra di perguruan tinggi. Olehnya itu, secara filosofi saya ingin membawa kontribusi dan memperluas pemikiran tentang peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, termasuk dalam konteks Muhammadiyah yang menghargai kesetaraan dan keadilan gender.
Filosofi gerakan pembebasan intelektual feminisme ini membantu menggali potensi perempuan dalam mencapai kebebasan intelektual dan spiritual yang sejalan dengan nilai-nilai moderat yang tentunya yang dianut oleh Muhammadiyah. Yang kedua, secara estetika. Dalam novel-novel ini, gerakan pembebasan intelektual feminis ini bisa terlihat dalam cara penulisan yang menghargai keindahan dan kehalusan bahasa, serta dalam menggambarkan karakter perempuan yang kompleks dan kuat. Estetika ini tidak hanya mencerminkan kekhasan karya sastra, tetapi juga nilai-nilai keindahan yang sesuai dengan pandangan Muhammadiyah tentang harmoni dan keselarasan dalam kehidupan. Selanjutnya, etika. Etika dalam hal ini berlandaskan etika dalam menyoroti isu-isu etika seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial dalam karya-karya sastra. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika yang menjadi landasan Muhammadiyah dalam membentuk karakter-karakter individu yang baik dan berkepribadian mulia. Dan terakhir, dalam landasan budaya, saya ingin dalam landasan budaya ini bercirikan bagaimana memperkaya representasi budaya lokal dalam sastra, termasuk dalam konteks budaya yang menjadi latar belakang beberapa novel tersebut. Jadi hal ini menguatkan identitas budaya yang kompleks, sejalan dengan upaya Muhammadiyah dalam memelihara dan mengembangkan kearifan lokal yang bernilai. Sehingga jika ditarik menjadi sebuah cikal bakal, aplikasinya ini akan menjadi sebuah kekhasan, yaitu feminisme Muhammadiyah. Demikian. Nah, kesempatan berikut saya berikan kepada penguji internal Ibu Profesor Dr. Natasha R. Silakan. Terima kasih kepada Ketua Sidang, hadirin dan hadirat yang saya hormati, dan terkhusus kepada Promopenda Ibu Maria Ulfiani. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Promopenda. Judul disertasi yang Anda ajukan itu adalah Gerakan Pembebasan Intelektual Feminis dalam Novel Sastra Indonesia Modern. Ini adalah suatu kajian pedagogi feminisme. Nah, dalam disertasi Anda banyak membahas mengenai bagaimana kaum feminis berjuang untuk pembebasan intelektual, terutama dari ketiga novel yang Promopenda sudah sebutkan tadi. Ya. Nah, berdasarkan novel yang Anda kaji tersebut, Anda membahas mengenai kebebasan berpikir sebagai bentuk pembebasan intelektual. Ya. Terus kemudian ada kesempatan dalam bekerja dan konsep kesetaraan gender dalam kepemimpinan. Ya. Seperti kita ketahui, konsep yang Anda tuliskan tersebut saat ini itu sudah nyata, ya, sudah nyata meskipun belum merata. Ya. Konsep-konsep yang tadi Anda jabarkan itu adalah konsep yang sudah banyak digaungkan, saya katakan, terutama mengenai kesempatan kerja, bukan hanya perempuan, bahkan kaum disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama. Ya. Pertanyaannya untuk Promopenda, ini juga nyambung tadi dengan pertanyaannya Pak Dr. Saleh, bagaimana bentuk novelty yang Promopenda kaji di dalam disertasi Anda yang diimplementasikan dalam kajian pedagogi feminis. Pada kesimpulan Anda yang kedua, saya lihat di disertasi Anda menuliskan mengenai kontribusi disertasi Anda terhadap nilai-nilai sastra di perguruan tinggi. Ya, tentu ini sesuai dengan rancangan pembelajaran semester atau RPS yang tadi Anda sebutkan berdasarkan landasan filosofi, etika, estetika, dan budaya. Ya. Tentu landasan ini sesuai dengan CPL atau capaian pembelajaran pada mata kuliah kajian prosa fiksi terhadap ada 3 tadi, keterampilan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ya. Yeah. Nah, Promopenda sebagai seorang dosen, ya, bagaimana Promopenda menjabarkan penerapan kajian Anda terhadap 3 keterampilan tadi, ya, sikap, keterampilan umum, dan
keterampilan khusus pada mata kuliah tersebut, ya, prosa fiksi di dalam RPS. Ya. Selanjutnya, Anda hanya menjabarkan 3 capaian: sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Sedangkan kita tahu bahwa pada CPL itu ada 4, ya, ada 4 yang harus dicapai. Selain yang 3 tadi, ada pengetahuan, ya, ada pengetahuan. Nah, apakah ada keterkaitan kajian Anda dengan pengetahuan? Dan kalau ada, bagaimana bentuk implementasinya di dalam RPS? Serta bagaimana Anda menilai keberhasilan CPL dari 4 keterampilan tersebut? Saya kira itu saja, mudah-mudahan tidak terlalu panjang menurut promotor ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Maha Guru Maha Terpelajar Ibu Profesor Dr. Mantasia R.M. Terkait dengan 2 teori kebaruan yang saya temukan jika dikaitkan dengan implementasinya dalam pedagogi feminis. Yang pertama, dalam teori kebebasan keterampilan. Dalam implementasinya dalam pedagogi feminisme ini, yang pertama kita akan membentuk dan melahirkan kurikulum yang inklusif. Mengapa? Karena mengembangkan kurikulum yang mencakup perspektif feminis dan mengajarkan keterampilan yang memungkinkan perempuan untuk menjadi agen perubahan. Yang kedua adalah metode pengajaran. Menggunakan metode pengajaran yang partisipatif dan kolaboratif yang mengakui pengalaman dan pengetahuan perempuan sebagai perempuan yang tentu valid dan penting peranannya. Yang ketiga adalah dalam implementasinya terhadap program pelatihan. Mengapa? Karena menyediakan program pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan kritis dan kepemimpinan bagi perempuan. Yang kedua, teori kebebasan peran. Implementasinya dalam pedagogi feminisme ini, saya mencoba untuk menganalisis bahwasanya yang pertama adalah kurikulum dan materi ajar. Mengapa? Karena mengembangkan kurikulum yang mendekonstruksi stereotip gender dan mempromosikan berbagai peran untuk perempuan itu tidaklah mudah, sehingga ini menjadi implementasi dalam pedagogi feminis. Yang kedua, dalam lingkungan pembelajaran, ini dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan mendukung, di mana perempuan bisa merasa bebas untuk mengeksplorasi dan mengembangkan identitas dan peran mereka. Kemudian pendampingan dan monitoring atau mentoring, menyediakan program mentoring yang mendukung perempuan dalam mengeksplorasi dan mencapai tujuan pribadi yang profesional terlepas dari peran gender tradisional. Kemudian yang selanjutnya, dalam implementasi praktisnya dalam kajian pedagogi feminisme ini tentu akan menjadi pengembangan kurikulum dan silabus. Yang kedua, metodologi pengajaran, ada pelatihan guru dan dosen, kemudian kebijakan institusional. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan capaian dalam kurikulum. Capaian dari kurikulum yaitu apa kaitannya antara keterampilan khusus dan pengetahuan, keterampilan umum dan pengetahuan, dan interaksi sinergitas sikap, keterampilan dan pengetahuan. Saya kira seperti itu. Ya, yang pertama adalah hubungan antara keterampilan khusus dan pengetahuan. Ada penerapan teori dan konsep di mana keterampilan khusus seperti ini dapat dianalisis sastra dalam penulisan kreatif yang memungkinkan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori dan konsep yang dipelajari dalam konteks praktis, apatah lagi ada mata kuliah penulisan sastra kreatif. Yang kedua, hubungan khusus dengan pengetahuan, hubungan antara keterampilan khusus dan pengetahuan ini dapat menjadi pengembangan pemahaman mendalam. Mengapa? Karena melalui praktik keterampilan khusus, mahasiswa itu dapat mengembangkan pemahamannya yang lebih dalam dan terperinci mengenai pengetahuan, misalnya menganalisis teks prosa fiksi yang membantu mahasiswa memahami struktur dan gaya penulisan. Kemudian hubungan antara keterampilan umum dan pengetahuan, ada analisis kritis yang kita dapat bernalar logis, di mana keterampilan analisis kritis ini menurut saya penting dan dikembangkan melalui berbagai aktivitas
akademis yang membantu mahasiswa dalam mengevaluasi dan memahami informasi secara mendalam. Kemudian ada komunikasi efektif yang bisa terlaksana atau diekspresikan. Kemudian pemecahan masalah atau problem solving, di mana keterampilan mahasiswa dalam memecahkan masalah itu penting karena ini adalah solusi efektif dalam memenuhi implikasi dari berbagai tindakan. Lalu interaksi sinergis antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan, tentu ini akan menjadi pembelajaran holistik karena pendekatan yang mengintegrasikan sikap positif, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan pengetahuan ini akan menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih holistik dan efektif karena mahasiswa tidak hanya menghafal informasi saja, tapi bagaimana mereka memahami dan menerapkannya dalam berbagai konteks. Lalu yang kedua, peningkatan keterlibatan dan prestasi akademik, di mana sikap yang positif dan keterampilan yang baik ini akan meningkatkan keterlibatan dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan prestasi akademik dan pemahaman mendalam tentang pengetahuan yang dipelajari. Seperti itu, Prof. Dan tentunya ini akan, jika dirujuk, ini akan menjadi temuan dalam RTS. Dan tentu saya sudah menyiapkan, Prof, struktur RTS menurut saya yang saya kaji dalam kajian pedagogi feminis. Ada tujuan pembelajaran, struktur RTS, capaian pembelajaran, dan semuanya, sehingga implementasi pedagogi feminisme ini dalam sikap tentu munculnya diskusi kritis, kemudian refleksi diri, dan dalam keterampilan khusus ada analisis feminis di mana mahasiswa dapat dilatih dalam berbagai keterampilan. Ada analisis feminis misalnya dengan mengidentifikasi bias-bias gender, kemudian hubungan kekuasaan dalam teks-teks prosa fiksi. Lalu penulisan kritik sastra bisa mendorong penulisan esai menyoroti perspektif feminis karena yang memungkinkan mahasiswa mengaplikasikan teori feminis dalam analisis mereka. Lalu keterampilan umum tentu berpikir kritis dan komunikasi yang efektif. Dan dari pengetahuan, segi pengetahuan, implementasinya adanya pengajaran teori feminis, di mana ini akan memberikan kuliah yang komprehensif tentang berbagai teori feminis dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam analisis sastra. Dan yang kedua, saya mencoba untuk menawarkan studi kasus dalam pengetahuan. Kenapa? Karena ini penting untuk diterapkan karena karya-karya sastra yang relevan itu menunjukkan bagaimana teori feminisme itu dapat diterapkan dalam analisis teks. Demikian. Terima kasih. Saya kira ini sudah sangat layak untuk mendapatkan gelar doktor. Baik, berikutnya saya beri kesempatan kepada penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Muhammad Hasim, MSc. Silakan, Prof. Boleh lebih dari 5 menit. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Prof. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada Prof. Indus Ibu Maria. Jadi kajian feminisme sebenarnya bukan barang baru. Dia sudah ada sejak zaman Revolusi Prancis 1789. Ketika terjadi Revolusi Prancis, perempuan juga menuntut haknya. Dia menuntut hak pendidikan, hak pekerjaan, dan hak politik. Ya. Yang kemudian para pengarang pada masa itu seperti Simone de Beauvoir juga menulis karya-karyanya dengan kajian-kajian feminisme. Nah, jadi kita bisa bandingkan dari sejak 1718 itu sudah orang bahas tentang masalah perempuan. Nah, hal yang sama pula di Indonesia dengan lahirnya 3 karya yang Ibu Maria kaji. Nah, saya punya pertanyaan. Sebelum saya kasih ajukan pertanyaan, lahir teori feminisme itu di era postmodernisme dengan lahirnya teori poststruktural. Teori poststruktural itu punya ciri wacana kritis. Jadi teori feminisme itu adalah teori kritis. Jadi dia mengkritisi praktek-praktek sosial yang terbentuk, yang dikonstruksi di masyarakat terkait dengan perempuan. Misalnya
lahirlah praktek sosial di masyarakat kita yang menyatakan perempuan itu sekolah tidak penting. Itulah praktek sosial yang dibentuk, yang kemudian itulah dikritisi oleh kalangan feminisme, sehingga lahirlah teori feminis. Sekarang pertanyaan saya minta Ibu Maria mencoba mengungkap praktek-praktek sosial yang dikonstruksi dalam perspektif feminisme yang ada pada 3 karya itu. Silahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Hashim MSI. Teori pedagogi feminis ini adalah teori kritis. Jika memang teori kritis munculkan di mana letak analisis wacana kritisnya dalam ketiga novel yang saya kaji. Yang pertama, dalam novel Kartini karya Abidail Haliki pada tahun 2017, saya menemukan beberapa praktek-praktek sosial dalam novel tersebut. Mengapa? Karena novel ini mengangkat sosok Kartini sebagai simbol perjuangan perempuan di Indonesia untuk memperoleh hak pendidikan dan kesetaraan gender. Wacana kritis feminis dalam novel ini yang saya temukan yang pertama adalah pendidikan perempuan. Pendidikan perempuan di sini karena Kartini digambarkan sebagai pejuang yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam menentang pandangan tradisional yang membatasi akses perempuan terhadap pengetahuan. Yang kedua, kesetaraan gender. Novel ini menyoroti perjuangan Kartini melawan patriarki dan norma-norma yang mendiskriminasi perempuan. Kemudian, analisis wacana kritis yang lain, saya menemukan dalam identitas perempuan, di mana penggambaran Kartini yang kompleks dan berani dalam menghadapi sebagai berbagai tantangan, ini menunjukkan upaya untuk memperkuat identitas perempuan. Yang kedua, analisis wacana kritis yang saya temukan dalam novel Menjadi Perempuan Terdidik karya Wiyatmi. Saya menemukan yang pertama dalam perjuangan pendidikan, di mana kisah-kisah perempuan yang berjuang mendapatkan pendidikan dan tantangan yang mereka hadapi dalam sistem pendidikan yang bias gender. Yang kedua, dalam pemberdayaan perempuan, pendidikan sebagai alat pemberdayaan yang memungkinkan perempuan untuk mengambil peran aktif dalam masyarakat. Lalu dalam novel Namaku Tewe Raut, ini yang sangat menyentil bagi saya, Prof. Kenapa? Karena ini adalah perempuan perempuan ini dari suku Papua, Asmat. Namanya Tewe Raut. Hak yang pertama adalah peran perempuan dalam masyarakat adat. Saya menemukan eksplorasi tentang bagaimana perempuan Papua menghadapi tekanan adat dan mencari cara untuk memberdayakan diri. Yang kedua, ada adat dan modernitas. Ada konflik antara adat dan istiadat yang membatasi peran perempuan dan modernitas yang menawarkan kesempatan baru bagi mereka. Yang ketiga, hak dan kebebasan perempuan. Kisah perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak-hak dasar dan kebebasan dalam lingkungan yang patriarkal. Bahkan untuk yang lebih khususnya perbedaan upah atau buruh perempuan dan laki-laki. Ini sudah sangat jelas adalah contoh praktek sosial yang merupakan wacana kritis. Demikian. Oke, terima kasih atas jawaban diberikan. Pertanyaan saya yang kedua, ada 2 data yang saling bertolak belakang terkait jumlah perempuan yang berpendidikan. Jadi satu perempuan yang berijazah, satu yang tidak berijazah. Perempuan yang berijazah di level perguruan tinggi justru jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Ya, jadi itu data tahun ini. Jadi jumlah perempuan itu yang berijazah sarjana itu 16,09. Laki-laki 11,6. Oh sorry maaf. Jadi perempuan itu 13,51. Laki-laki 12,56. Jadi perempuan yang berijazah di tingkat perguruan tinggi justru jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Tapi bertolak belakang yang tidak berijazah, berarti SD. Jumlah perempuan yang tidak berijazah justru jumlahnya 16,09%, sementara laki-laki 11,0%. Jadi di sini ada
perjalanan yang terputus. Ya, ada perjalanan terputus, anak-anak perempuan berhenti sekolah di level SD, tapi ketika mereka lanjut sekolah justru jumlahnya di level perguruan tinggi justru lebih banyak. Nah, yang perlu ditelusuri itu di tengah-tengahnya ini. Ya. Karena sekarang pertanyaan saya, setelah Ibu Maria menerapkan teori feminisme di disertasi Ibu, pendekatan apa yang Ibu bisa pakai untuk menangani masalah perempuan yang tidak berijazah? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari Mahaguru Mahathir Pelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Hashim MSI. Ini pertanyaan yang sangat menyentil dan luar biasa. Dan saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Saya akan melakukan atau mengajukan 3 pendekatan untuk menyempurnakan asumsi-asumsi terhadap kajian pedagogi feminisme yang saya terapkan. Yang pertama adalah kontekstualisasi. Kontekstualisasi di sini bagaimana menyelidiki lebih lanjut tentang bagaimana faktor-faktor seperti budaya, agama, dan situasi sosial yang memengaruhi pengalaman pendidikan terhadap perempuan dalam konteks yang lebih spesifik. Yang kedua, saya mencoba menawarkan pendekatan pengalaman individual. Mengapa? Karena pengalaman individual ini akan mengakui keragaman pengalaman perempuan dan menghindari kesalahan dan mengeneralisasi pengalaman individu. Dan saya kira pendekatan yang ketiga yang saya ajukan adalah kritisme terhadap struktur kekuasaan. Di sini maksudnya adalah memperluas analisis untuk melihat bagaimana teori pedagogi feminis ini dapat mengungkapkan dan mengkritisi struktur kekuasaan yang mungkin membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan pembentukan identitas mereka. Saya kira itu, Prof. Demikian. Oke, makasih. Yang terakhir saya punya pertanyaan. Ibu kan sudah menerapkan teori feminis, pedagogi feminis ya, di dalam disertasi Ibu. Apa kelemahannya? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Penguji terkait dengan kelemahan yang saya temukan. Yang pertama adalah esensialisme. Mengapa saya mengatakan esensialisme? Karena beberapa kritikus berpendapat bahwa teori pedagogi feminisme ini dapat terjebak dalam esensialisme gender yang mengeneralisasi pengalaman perempuan tanpa mempertimbangkan keragaman pengalaman individu. Kelemahan yang kedua yang saya temukan adalah generalisasi dalam hal adanya kekhawatiran bahwa teori ini mungkin tidak mampu mempertimbangkan konteks budaya dan sosial yang berbeda, di mana pendidikan perempuan berlangsung, misalnya pengalaman Kartini atau tokoh lain yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan pengalaman perempuan secara umum. Yang ketiga, kelemahan yang saya temukan adalah keterbatasan dalam penerapan. Mengapa? Karena teori ini mungkin sulit untuk diimplementasikan sebagian besar oleh para perempuan, karena secara konkret dalam konteks pendidikan modern dan tentunya yang kompleks dan beragam di tengah negara kita Indonesia. Demikian. Oke, makasih atas jawaban-jawaban diberikan. Selanjutnya saya serahkan kepada aku. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada tim kopromotor Bapak Dr. Mayong Maman MPD. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali mendengarkan pemaparan saudara Maria Putiana ini. Dengan lugas, dengan tegas, Anda menyampaikan dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penguji. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada saudara.
ini berkontribusi pada kajian feminisme dan sastra Indonesia? Silakan dijawab. Terima kasih kepada Maha Terpelajar Bapak Dr. Mayong Mamang MPD terkait dengan kontribusi dalam hasil penelitian saya pada kajian feminisme sastra Indonesia. Penelitian ini akan berkontribusi dan memperkaya pemahaman konsep tentang bagaimana sastra itu dapat menjadi alat feminisme atau alat pendidikan feminisme dan perubahan sosial, serta bagaimana memperkuat kajian feminisme dalam serta bagaimana memperkuat kajian feminisme dan tentu dalam konteks sastra Indonesia. Demikian. Seperti apa rupanya itu barang? Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan contoh hasil kontribusi yang saya temukan pada kajian feminisme dalam sastra Indonesia dalam ketiga novel ini, dalam novel Kartini karya Abida Ilhaliki, tentu ini tidaklah mudah, sehingga saya mencoba untuk menganalisis secara pedagogi feminis dan menemukan kontribusi terkait dengan dalam novel ini, yaitu bagaimana novel ini dapat menelusuri dan menggambarkan bahwa Kartini ini sebagai sosok simbol perempuan yang memberikan motivasi, dan tentunya ini adalah simbol perubahan sosial dalam konteks zaman modern dengan menyoroti pentingnya pendidikan dan hak-hak perempuan. Lalu yang kedua, dalam novel Tewe Raut karya Anissa Karningsih, contoh dari hasil kontribusi dalam kajian pendekatan pedagogi feminis, novel ini memungkinkan pembaca untuk memahami bagaimana Tewe Raut ini menavigasi identitasnya. Ya, menavigasi identitasnya. Kenapa? Karena dalam menentang norma-norma patriarki dan bagaimana Tewe Raut atau si Tewe Raut ini mampu melakukan kerja-kerja kemandirian, sehingga ini tidaklah mudah dan menjadi inspirasi bagi masyarakat Asmat di Papua. Lalu yang ketiga, contoh hasil kontribusi yang saya temukan dalam novel Menjadi Perempuan Terdidik karya Wiyatmi. Dalam pendekatan pedagogi feminisme ini, saya ingin mengajak pembaca bahwa novel ini mempertimbangkan bagaimana perempuan itu menghadapi dan merespons norma-norma gender yang ada dalam masyarakat, serta peran penting pendidikan perempuan dalam pembebasan diri. Sehingga analisis pedagogi feminisme dalam ketiga novel ini itu akan menyoroti bagaimana pengarang-pengarang menggunakan narasi untuk menggali isu-isu gender, membangkitkan kesadaran dan tentang ketidakadilan sosial yang dihadapi perempuan, dan tentunya ini akan mendorong pemikiran kritis tentang perempuan dalam peranannya di masyarakat Indonesia. Sekali lagi bahwasanya novel ini adalah acuan yang tentu ini akan menjadi hasil bincangan yang lebih baik lagi ketika ini akan dikonsep dalam bentuk RPS, yang tentu ini tadi yang saya sampaikan dalam kekhasan feminisme Muhammadiyah sesuai dengan nilai-nilai Muhammadiyah. Demikian. Ya. Oke, Pak Dr. Mayong. Ya. Baik. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Profesor Dr. Ansari selaku promotor. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Ketua Sidang yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya, ini kan ada tiga novel ya yang dikaji. Pertanyaannya, yang mana lebih dominan gerakan pembebasan intelektualnya di antara ketiga novel itu? Dijelaskan. Yang paling dominan yang pertama adalah novel Kartini dan novel Menjadi Perempuan Terdidik karya Wiyatmi. Satu saja. Kalau dominan itu satu, nggak boleh disebutkan dua. Dengan alasan apa?
Novel Kartini karya Abida El Haliki. Dalam pengertian bahwa keempat aspek gerakan itu terpenuhi di novel itu, yang lain tidak. Untuk novel Kartini dan menjadi perempuan terdidik, dari 4 pilar itu Prof terpenuhi, hanya TW Raut yang 3 pilar yang terpenuhi. Namun paling banyak yang mengangkat isu-isu perempuan dalam hal ini terkait kajian pedagogi feminis adalah novel Kartini, Prof. Anda tidak salah karena bukan kuantitatif ya, kualitatif. Ya, dikatakan kuantitatif dapat dikatakan dengan cepat. Terima kasih, pimpinan sidang. Ya, singkat, padat, dan dalam ya, Prof ya. Oke, saya selaku pimpinan sidang pengen juga mengurutannya ya. Oke. Kalau saya memandang bahwa perempuan itu adalah makhluk terkuat di dunia, ya. Kami laki-laki kalau dikatakan kuat, kami lahir dari seorang perempuan, kan begitu ya. Jadi saya menganggap sampai saat ini wanita adalah makhluk terkuat di dunia. Oke. Baik. Saya melihat bahwa Anda mengaitkan dari aspek pendidikan dengan pembentukan karakter seorang wanita, perempuannya, begitu ya. Tapi saya belum mendapatkan penjelasan yang lebih konkret lagi sejauh mana peran pendidikan dalam pembentukan karakter sebagai peran wanita dalam setiap novel yang Anda kaji dalam hal ini. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Mahaguru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Romansa Sahabuddin SE MSI. Dari ketiga novel yang saya analisis tentu memiliki dampak pendidikan yang sangat besar. Karena dalam novel ini berperan sebagai alat pembebasan. Mengapa? Karena alat pembebasan yang signifikan bagi perempuan. Melalui pendidikan, tokoh-tokoh perempuan di sini mampu melampaui batasan-batasan tradisional. Mereka mampu mengembangkan potensi intelektual mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka. Pendidikan memberikan mereka keberanian dan menentang norma-norma patriarki. Ini tentunya memunculkan bahwa perempuan berperan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Sehingga dampaknya mereka tidak hanya mengubah nasib pribadi mereka, tetapi mereka juga menjadi inspirasi bagi perempuan di Indonesia. Demikian. Oke, saya belum puas. Anda masuk di novel mana? Ketiga novel, Prof. Oke, saya yakin Anda layak untuk jadi seorang dokter. Oke. Baik, izinkan kami sejenak beristirahat untuk menetapkan hasil ujian sidang promosi ini. Saya tangguhkan selama beberapa menit. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang ujian promosi saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Ya. Perkenalkan saya selaku Ketua Sidang membacakan hasil keputusan tim Dewan Penguji dalam bentuk yudisium. Setelah panitia ujian promosi menangguhkan sidang selama beberapa menit dan memperhatikan nilai-nilai promovenda baik IPK, seminar proposal, seminar hasil, ujian tutup dan ujian promosi, maka disimpulkan bahwa Maria Ulfiani SPD MPD dengan nomor induk mahasiswa 1910609010009 dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK
3,98 atau predikat kelulusan sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai saat ini yang bersangkutan berhak menyandang gelar doktor dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ketua sidang promosi saya pribadi. Silakan. Penyerahan jasa oleh Ketua Sidang kepada Maha Terpelajar Dr. Maria Ulfiani, SPD, MPD. Untuk memaknai ujian promosi doktor Saudara Maha Terpelajar Dr. Maria Ulfiani, SPD, MPD, saya mempersilahkan kepada promotor untuk memberikan pesan akademik. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesan akademik saya sampaikan dengan menyampaikan kata-kata mutiara sebagai motivasi untuk menuntut ilmu. Saya catat ada 10, tapi saya hanya sampaikan 7. Pertama, barang siapa menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu. 2, ilmu akan menghidupkan jiwa. Pesan dari Ali bin Abi Thalib. 3, barang siapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Pesan dari Imam Syafi'i. 4, jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, terutama ilmu agama, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Pesan dari Nabiullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 5, raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. Pesan dari Khalifah Umar bin Khattab. 6, tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Pesan dari sahabat Nabiullah Sufyan bin Uyainah. 7, bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tetapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Pesan dari Imam Malik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, berikut saya berikan kesempatan kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Akib MPD untuk memberikan testimoni. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurna la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Dewan Penguji beserta seluruh anggota Dewan Penguji yang sangat berbahagia, para audiens, ada Wakil Rektor 1, ada Rektor IPI, mantan Ketua PW Aisyah, ada Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah yang orang UNM juga sebenarnya, sama-sama orang bahasa, Direktur Pesantren Gombara,
Dr. Insinyur Saiful Saleh. Jadi ini Direktur Gomber, Direktur Pesantren yang insinyur, Pak. Nah, sekaligus tadi yang disebut Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Pak Dekan beserta seluruh jajarannya, teman-teman dari Fakultas, dari FKIP, sponsor dari SMP Unismo. Mana dari SMP Unismo? Bu lupa ini tempatnya di FKIP dan sekaligus SMP Unismo, yang sering membawa anak-anak SMP Unismo juara di bidang sastra. Saya mendengarkan tadi apa yang dikaji oleh beliau. Jangan-jangan memang hanya ini mengungkapkan bahwa sungguhnya sejak 1912 itu Muhammadiyah sudah peduli dengan gender. Bahkan Nyai Dahlan itu sebenarnya hanya karena selalu berdampingan dengan suaminya sehingga tidak kenal kalau dia jago pidato. Kalau Bapak Ibu, teman-teman dari sastra pasti kenal betul dengan Profesor Barora Barit, Guru Besar UGM. Beliau mantan Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Guru Besar perempuan pertama di Indonesia. Nah, sehingga Bu Maria Ulpa ini tadi, Maria Ulpiani, saya selalu salah menyebut namanya. Karena yang sering, yang familiar itu Maria Ulpa, ini Maria Ulpiani. Mengangkat tema tentang gender ini, ya mungkin itu tadi, terinspirasi dengan tokoh-tokoh Aisyah. Bahkan di Unismu sendiri ada 7 fakultas, Pak Rektor. 8 fakultas, hanya 2 dekan laki-laki, Pak. Ada 1 perguruan tinggi Muhammadiyah yang namanya Universitas Aisyah di Yogyakarta, wajib rektornya perempuan. Nah itu wajib, tidak boleh laki-laki. Kalau wakil rektornya boleh. Terima kasih Bapak sekalian. Pertama tentu juga saya menyampaikan terima kasih kepada Pasca Sarjana Pas Negeri Makassar yang sudah banyak menelurkan doktor dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Khusus untuk FKIP, dokter keberapa Pak? Kan 100. FKIP ini dokter ke 118, tapi bukan semua dari UNM, sebagian besar dari UNM. Hanya memang sebagian besar dari Universitas Negeri Makassar. Dan tentu kita berharap bahwa kehadiran teman-teman yang sudah menempuh program doktor itu bisa memberi kontribusi yang positif pada perkembangan Universitas Muhammadiyah Makassar yang kemarin atau hari ini atau tanggal 19 Juni kemarin berusia 61 tahun. Tentu juga membutuhkan sumber daya manusia yang handal, yang punya kompetensi yang bisa memajukan Universitas Muhammadiyah Makassar. Oleh karena itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar atas kerjasamanya selama ini sehingga dosen-dosen kami dan Universitas Muhammadiyah Makassar bisa menyelesaikan studinya di Universitas Negeri Makassar. Kayaknya masih banyak yang belum ada yang hadir ya. Masih banyak yang belum selesai Pak. Yang akan promosi, yang akan ujian tutup. Mudah-mudahan tidak ada yang BO. Mudah-mudahan. Nah, karena kami selalu juga mendorong teman-teman agar segera menyelesaikan studinya dan itu juga menjadi penting bagi Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya selamat kepada Ananda Adinda Ibu Dr. Maria Ulpiani SPD MPD. Tentu dengan predikat yang diperoleh hari ini akan menambah semangat dan terus membimbing anak-anaknya khususnya di SMP Unismu. Ini baru-baru juara di tingkat nasional Pak, khusus untuk sastra dan pidato. Anak muridnya Bu Maria ini juga ahli pidato semua. Kebetulan saya kepala sekolah di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Sehat selalu. Sebagai rektor yang bertindak selaku ketua sidang, perkenankan saya juga memberikan pesan kepada Mahathir pelajar Dr. Maria Ulpiani SPD MPD. Ya, kita ketahui bahwa
pencapaian gelar ini merupakan suatu proses yang panjang, yang tentunya selama kami tim promotor, tim penguji, dan selaku pimpinan mewakil pimpinan pasca sarjana, banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati, mohon kiranya dimaafkan. Dan tentunya kita semua berharap bahwa Dr. Maria Ulfiani SPD MPD tidak semudah itu untuk melupakan alumninya ya. Oke. Dan kepada keluarga besar Ibu Dr. Maria Ulfiani SPD MPD, saya berikan apresiasi bahwa selamat berkat doa dan harapan terutama suami dan anak-anak yang mendambakan keberhasilan dari Ibu Dr. Maria Ulfiani ini terwujud pada hari ini. Semoga ini semua bisa menjadi berkah dan senantiasa mendapatkan rahmat, limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kepada institusinya, mudah-mudahan kehadiran Dr. Maria Ulfiani dengan gelar yang baru, dengan ilmu yang banyak yang diperoleh dari selama proses perkuliahan bisa bermanfaat lebih banyak lagi dan membuahkan pikiran-pikiran baru di institusinya, terutama di tempatnya mengajar. Inilah yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Ketua Sidang kepada promotor, ko-promotor, penguji eksternal dan penguji internal. Sidang ujian promosi doktor ditutup oleh Ketua Sidang. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Negeri Makassar dengan resmi saya tutup. Kepada Dr. Maria Ulfiani SPD MPD bersama keluarga dipersilakan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat dimulai berturut-turut oleh Ketua Sidang Penguji, Promotor, ko-promotor, penguji eksternal dan penguji internal serta hadirin para tamu undangan.